Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis-hadis banyak diriwayatkan lebih dari 20 atau 26 sahabat, hadisnya mutawatir bahwasanya Allah dilihat pada hari kiamat kelak di surga. Dalam hadis Allah mengatakan, azidukum hal turiduna syai'an azidukum, maukah aku tambahkan bagi kalian wahai penghuni surga nikmat yang lain? Maka mereka berkata, ya, buat apa lagi ya Allah? Alam tubayyid wujuhana, ya, bukankah engkau telah membuat kami berseri-seri bergembira? Ya, alam tudkhilnal jannah, bukankah engkau telah masukkan kami dalam surga? Wa tunajjiyana minan nar, dan engkau telah menyelamatkan kami dari neraka jahanam. Maka Allah fayakshiful hijab, maka Allah menyingkap hijabnya, ya, maka mereka diberi kenikmatan yang lebih hebat dari semuanya, itu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini sudah kita bahas kemarin. Adapun Mu'tazilah, maka mereka mengandang bahwasanya ru'yah di sini bukan ru'yah basariyah. Kata mereka ru'yah di sini adalah nadharul qalbi, yaitu ru'yah qalbiyah. Bahwasanya hari kiamat kelak orang-orang akan mendapatkan nikmat dengan nikmatnya adalah bertambah ilmu tentang Allah, bukan melihat. Karena menurut mereka tidak mungkin Allah terlihat. Maksudnya hanya mereka takwil dengan hanya bertambah ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau cuma begitu dalam tiap hari juga kita sudah tambah ilmu tentang apa? Tentang Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lanjutkan. Kata penulis ini Abu Ja'far At-Tahawi, wa tafsiruhu ala ma aradahu Allah taala wa alimahu. Tafsirnya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan Allah ilmui. Wa kullu ma jaa'a fi dzalika minal hadits sahih anir Rasul fa huwa kama qala. Dan semua yang datang tentang melihat wajah Allah dalam hadis yang sahih, maka sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'nahu ala ma arada, dan maknanya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Yaitu seperti hadis, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badri. Sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian ayanan, dengan berhadapan dengan mata kalian sebagaimana kalian melihat apa? Rembulan. Dalam riwayat yang lain, kama tarawna syams laisa dunaha sahab. Kalian melihat matahari tanpa ada awan yang menghalangi. Jadi terkadang Rasulullah mengatakan seperti melihat rembulan, terkadang seperti melihat matahari. Maksudnya Rasulullah menyamakan cara melihat dengan cara melihat, bukan menyamakan yang dilihat dengan yang dilihat. Karena enggak mungkin Rasulullah menyamakan Allah dengan rembulan, apalagi menyamakan Allah dengan matahari, tidak. Tapi cara melihat Allah nanti pada hari kiamat kelak seperti melihat rembulan dan matahari. La tudamuna fi ru'yatihi, kalian tidak akan berdesak-desakan karena yang dilihat atas, beda kalau di depan akan desak-desakan. Ya, maka Rasulullah menyamakan cara melihat, yaitu ar-ru'yah kar-ru'yah, cara melihat seperti cara melihat. Apalagi Rasulullah mengatakan berhadapan-hadapan melihat rembulan. Kemudian kata penulis, la nadkhulu fi dzalika muta'awwilin bi ara'ina. Janganlah kita memahami ayat-ayat tentang ru'yah kepada Allah atau hadis-hadis dengan mentakwil dengan pemikiran kita. Wala mutawahhimina bi ahwa'ina, dan janganlah kita bertawahum Allah seperti ini dengan hawa nafsu kita. Semuanya salah. Kita jangan menolak, jangan mentakwil, dan juga jangan membayangkan. Fa innahu ma yaslamu fi dinihi illa man sallama lillahi azza wa jalla wa li rasulih. Tidak ada seorang selamat dalam agamanya kecuali dia pasrah kepada Allah azza wa jalla dan rasulnya. Wa radda ilma mashtaba alaihi ila alimihi, dan mengembalikan ilmu yang dia tidak mengerti kepada yang mengetahuinya. Ya sudah, apa yang sampaikan Rasulullah imani. Bukankah Allah berfirman, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tidaklah kalian beriman sampai kalian menjadikan Rasul sebagai hakim atas permasalahan yang ada di antara kalian. Rasulullah mengambil keputusan. Kemudian kalian tidak mendapati ada gerundel sedikit pun atas keputusan Rasulullah, dan kalian terima dengan seterima-terimanya. Wa yusallimu taslima. Mereka terima dengan sepenuhnya. Tidak ada gerundel sedikit pun atas keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa ma ikhtalaftum fi syai'in fa hukmu ila Allah. Apapun yang kalian perselisihkan, hukumnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Jika kalian berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Allah bilang begini, Rasulullah bilang juga, jangan pakai akal, jangan pakai, udah begitu, terima aja. Masalahnya mereka sudah terkena racun ilmu filsafat sehingga menerima zahir ayat, zahir hadis mereka tidak bisa, terlalu syubhat, terlalu kuat.
Makanya saya dalam syarah akidah tahawiyah saya sebutkan betapa kuatnya syubhat masuk kepada sebagian ulama. Seperti dalam saya nukil dalam akidah wasitiyah tentang perkataan Al-Qurtubi, sang ahli tafsir Abu Abdullah Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Dia sebutkan dalam tafsirnya bahwasanya salaf semuanya mengatakan Allah di atas. Semua salaf tanpa terkecuali disebutkan. Adapun mengatakan Allah tidak atas akidah belakangan. Dia mengakui seluruh salaf, ayat, hadis-hadis Nabi, semua sahabat dia ngakui bahwasanya Allah di atas. Tidak ada sedikit pun dari perkataan mereka menolak Allah di atas. Dan ini yang dilakukan oleh Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Ulul Al-Ghaffar. Dia sebutkan perkataan para ulama, para salaf, semua mengatakan Allah di atas. Dan ini juga yang dilakukan oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah. Dia kumpulkan perkataan para ulama yang mengatakan Allah di atas. Tetapi saking kuatnya syubhat, meskipun Al-Qurtubi rahimahullah sudah mengakui inilah akidah salaf, dia enggak ikut. Dia sudah akui ini akidah salaf, dia enggak bisa ikut. Syubhat terlalu kuat. Dia bayangkan kalau kita bilang Allah di atas berarti begini, berarti Allah begini. Akhirnya dia tolak. Dia tolak. Dan saya sebutkan banyak pengakuan-pengakuan mereka tentang akidah salaf, namun mereka tidak bisa mengikuti. Al-Ghazali juga, ya, dalam kitabnya At-Tafriqah atau Faisal At-Tafriqah, saya lupa judulnya, tapi saya nukil dalam syarah akidah tahawiyah. Dia mengakui bahwasanya akidah Allah di atas adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi ketika dia sudah mengakui hal tersebut, dia tetap tidak mengikuti akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, demikianlah. Ketika syubhat sudah terlalu kuat, maka dia akhirnya harus tunduk kepada syubhat, bukan tunduk kepada akidah salaf. Padahal akidah salaf sesuai dengan zahir ayat dan hadis. Makanya saya bilang, mereka tidak berani mengatakan akidah mereka akidah salaf, enggak berani. Karena kalau kita bilang mana ada salaf yang mengatakan Allah tidak di atas, enggak ada. Dan mereka sudah akui ini akidah salaf, sepertinya mereka tidak bisa ikut. Karena syubhat terlalu kuat. Tapi kita lanjutkan. Kemudian At-Tahawi berkata, "Wala tathbutu qadamul Islam illa ala zahiri taslim." Tidak akan tegak pondasi Islam seseorang kecuali di atas punggung pasrah. Jadi kakinya enggak bisa tegak kecuali kalau punggungnya pasrah. Wal istislam, dan menerima terhadap Al-Qur'an dan hadis. Ya. Faman rama ilma ma hudhira anhu ilmuhu wa lam yaqna bit taslim fahmuhu hajabahu maramuhu an khalisi tauhid. Siapa yang ingin mencari-cari ilmu yang dilarang, ya, kemudian tidak terima dengan pasrah kepada pemahamannya, tidak terima pasrah terhadap Al-Quran dan hadis, maka keinginannya dia akan terhalangi dari mencapai kemurnian tauhid. Wa safil ma'rifah, dan dia tidak akan mencapai kepada ma'rifat yang bersih. Wa sahihil iman, dan dia tidak akan mencapai iman yang benar. Ya, kalau dia selalu ikut otaknya, akalnya, tidak mau pasrah dengan Al-Quran dan Sunnah, fa yatadzabzabu bainal kufri wal iman, maka dia akan menjadi ragu antara kufur dan iman. Wa tasdiqi wa takdzib, antara membenarkan atau mendustakan. Karena dia, aduh ini gimana ayat, tapi saya punya syubhat, dia punya ayat Rasul bilang gini, syubhat, sehingga antara membenarkan dan menerima, selalu demikian. Wal iqrari wal inkar, terkadang menerima, terkadang menolak. Muas-muasan ta'ihan syakan, jadilah dia muas-was, ada was-was dalam dirinya, jadilah tersesat, syakan, jadi ragu. La mu'minan musaddiqan, tidak menjadi seorang mukmin yang membenarkan, wala jahidan mukadziban, dan juga tidak menjadi orang yang menentang dan pendusta. Bimbang. Mau beriman benar, pasrah. Apa yang Allah bilang, ikuti. Apa yang bilang Nabi, bilang ikuti. Dan ini berlaku dalam seluruh, baik akidah maupun ahkam fikih. Baik akidah maupun hukum. Tugas kita, hamba, hanyalah sami'na wa ta'ana. Innama kana qaulal mu'minina idza du'a ila Allahi wa rasuli ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sungguhnya perkataan orang beriman itu jika diserukan kepada Allah dan Rasulnya, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat. Sekarang orang ayat hadis dikritiki. Terkait dengan akidah dikritiki, Anda masuk akal, enggak logis, terus ya maksudnya begini. Repot. Kemudian juga hukum syar'i, maksudnya gini, dikritiki hukum syar'i. Ya, saya sampai dengar ada seorang, subhanallah, dia mentelaah buku-buku fikih. Dia tahu 4 mazhab mengatakan musik haram, dia tahu.
Mazhab Syafi'i haram. Dia bilang, oh itu mungkin maksudnya begini, begini, putar-putar sudah 4 mazhab dia sudah bilang tahu itu haram. Hadisnya ada, dalilnya ada. Semua ulama ijma ulama haram. Tapi dia berusaha mentakwil. Maksudnya ulama itu begini, begini, muter-muter. Akhirnya muncul sekarang Al-Quran pakai musik. Subhanallah. Ya kalau bilang halal boleh aja dong. Boleh aja. Al-Quran pakai musik. Ngaji pakai musik rock and roll. Musik rap, ya, musik metal, waliyadzubillah ya. Oleh karenanya tidak akan kokoh kecuali kita tunduk. Allah bilang begini ya kita ikutin, dia bilang begini ya kita ikutin. Tidak usah kita masuk dengan akal kita, karena akal kita ini ranahnya terbatas, kemampuannya terbatas. Baik. Kemudian beliau melanjutkan, wala yasihul imanu birru'ya li ahli daris salam liman i'tabaraha minhum biwahmin. Tidak sah iman seseorang terhadap ru'yah, yaitu penghuni surga melihat Allah, bagi orang yang bertawahum, yaitu memandang, oh begini maksudnya Allah, begini bentuknya, itu enggak boleh. Enggak boleh. Rasulullah hanya menyamakan cara melihat. Rasulullah SAW tidak menyamakan tentang yang terlihat. Ya sudah. Pokoknya melihat Allah pada hari kiamat kelak. Au ta'awwala bifahmin, dan juga sebaliknya jangan mentakwil. Oh maksudnya bukan melihat, maksudnya adalah bukan melihat Allah, tapi melihat kenikmatan surga yang lain. Atau maksudnya adalah menunggu kenikmatan surga dan macam-macam. Atau maksudnya melihat Allah artinya bertambah ilmu, bukan melihat langsung. Ya. Idh kana ta'wilu ru'ya wa ta'wilu kulli ma'nan yudhafu ila rububiyyah bitarki ta'wil. Karena tafsir yang benar tentang ru'yah dan semua tafsir segala makna yang terkait dengan rububiyah Allah, caranya dengan meninggalkan ta'wil yang batil. Ya udah terima aja. Ta'wil batil tinggalkan. Waluzumi taslim, dengan pasrah atau berkomitmen dengan taslim, itu menerima. Wa alaihi dinul muslimin, dan inilah agama kaum muslimin. Wa man lam yatawaqqan nafya wa tashbih zalla. Siapa yang tidak menghindarkan dari penafian dan tidak menjaga diri dari tasbih, dia nafi seperti Mu'tazilah atau tasbih seperti Musyabbiha, zalla, maka dia akan tergelincir, walam yusbit tanzih, dan dia tidak akan bisa mensucikan Allah. Tidak bisa mensucikan Allah. Ya, mengatakan Allah tidak terlihat, ini berarti menolak sifat kesempurnaan. Allah, apakah memuji dirinya tidak terlihat? Enggak. Kalau Allah tidak terlihat adalah pujiannya, apa bedanya dengan ketiadaan, tidak terlihat? Allah tidak terpuji dengan tidak terlihat. Allah tidak dipuji dengan tidak terlihat, tapi Allah dipuji, Allah dilihat tapi tidak bisa diliputi. Kemudian fa inna rabbana jalla wa ala mausufun bi sifatil wahdaniyah. Sungguhnya Rabb kita yang maha tinggi disifati dengan sifat-sifat keesaan. Man'utun binu'util fardaniyah, sama diberi sifat dengan sifat-sifat keesaan. Laisa fi ma'nahu ahadun minal bariyah. Tidak ada dalam sifat Allah salah satu makna dari makna manusia, enggak ada. Jadi enggak ada tasbih antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Baik, kita akan bahas pembahasan berikutnya. Ini adalah pembahasan yang disebutkan oleh At-Tahawi, namun lafalnya agak aneh ya, sehingga sering dijadikan dalil oleh ahlul bidah untuk menolak sifat-sifat Allah. Beliau berkata di sini, wa ta'ala 'anil hududi wal ghayat. Allah Maha Suci dari batasan-batasan. Goyat itu puncak, ada batasan. Hudud maksudnya batasan. Hudud batasan jamak dari had. Allah tersucikan dari had, dari batasan dan ujung. Wal arkani wal a'dha, dan Allah tersucikan dari arkan. Arkan itu apa namanya? Seperti kalau manusia adalah sisi kanan, sisi kiri, yaitu penopang. Wal a'dha, yaitu organ-organ tubuh, wal adawat, dan alat-alat ya. Wala tahwihil jihatus sittu, dan Allah tidak diliputi oleh arah 6 arah, kasairil mubtada'at, tidak sebagaimana seluruh makhluk yang diliputi oleh 6 arah. Baik. Ini semua namanya sebagian disebut lafal-lafal mujmal, lafal-lafal yang ambigu. Sebelum kita bahas, ada poin yang saya ingin sampaikan di sini. Ada namanya lafal mujmal. Lafal mujmal itu adalah lafal-lafal baru. Namanya al-alfaz al-mujmalah. Al-alfaz al-mujmalah, yaitu lafal-lafal baru yang tidak ditetapkan oleh dalil, yang tidak ditetapkan dan juga tidak ditolak dan juga tidak dinafikan oleh dalil.
Ada yang dinafikan seperti Allah tidur, Allah ngantuk, dinafikan. Ya. Dan ada yang tidak dinafikan seperti tadi, ada had, itu tidak ada dalam Al-Quran Sunnah, enggak ada. Jihah, Al-Quran Sunnah juga tidak ada. Jism dalam Al-Quran dan Sunnah juga tidak ada. Ya, ini namanya lafal-lafal mujmalah, yaitu lafal-lafal baru yang tidak dalam Al-Quran Sunnah, namun maknanya tidak ditetapkan dan juga tidak dinafikan. Tapi muqaddimah terkait dengan hal ini, maka ada beberapa poin yang perlu kita sampaikan. Pertama, Ahlus Sunnah selalu menggunakan lafal-lafal syar'i. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Kata Allah, ikutilah apa yang diturunkan oleh Rabb kalian kepada kalian. Yaitu seorang berusaha mengikuti lafal-lafal sunnah. Seperti mengatakan Allah fis sama. Dalam ayat ada amintum fam fis sama. Allah di langit, di atas langit ya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, ada ayatnya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Semua berusaha menggunakan lafal-lafal apa? Syar'i yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu metode Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya Ibnu Taimiyah ketika menulis Al-Aqidah Al-Wasithiyah, dia mengatakan, saya menantang kalian, saya kasih waktu 2 tahun, cari adakah lafal yang saya tulis dalam Aqidah Wasithiyah yang tidak ada dalilnya. Dia tantang. Semua yang Ibnu Taimiyah sebutkan semuanya pakai lafal apa? Syar'i. Semua ada dalilnya atau perkataan salaf ya. Maka para salaf berusaha menggunakan lafal-lafal syar'i, Ahlus Sunnah. Sehingga jelas, maka akidah yang ditulis oleh misalnya Imam Ahmad dan yang lainnya jelas lafalnya. Lafal dalil, kemudian lafal dalil, kemudian penjelasan dalil, penjelasan dan demikian. Demikian juga metode Al-Imam Al-Bukhari dalam Kitab Tauhid, dalam Sahih Bukhari demikian juga ya. Baik. Yang kedua, mukadimah yang kedua, yang pertama, yang kedua, Ahlus Sunnah menjauhi lafal-lafal yang tidak jelas, yang bisa mengandung makna baik dan buruk. Lafal-lafal ambigu dijauhi ya. Dan ini berdalil seperti firman Allah Subhanahu wa taala ya, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u. Wahai orang beriman, janganlah kalian berkata kepada Nabi ra'ina. Ra'ina bahasa Arab artinya perhatikanlah kami ya Rasulullah. Kenapa orang-orang Yahudi mengatakan ra'ina, maksudnya bahlul, yaitu bodoh. Jadi kalau bilang ya Rasulullah ra'ina, maksudnya Rasulullah engkau bodoh. Jadi ketika ada lafal ra'ina dijadikan makna oleh orang Yahudi untuk mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah melarang menggunakan lafal ini karena ini ada mengandung makna ejekan dalam bahasa yang lain, mungkin bahasa Ibrani atau bahasa lain mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah suruh ganti wa qulu unzurna wasma'u. Tapi gunakanlah lafal unzurna, yaitu lihatlah kepada kami, perhatikanlah, bahasa Arab yang jelas. Jadi tinggalkanlah lafal-lafal yang tidak jelas ya. Apalagi dalam masalah akidah. Makanya para salaf dulu tidak membahas tentang misalnya at-talaffuz bil Quran makhluk, apakah melafalkan Al-Quran makhluk atau tidak ya. Semua sepakat para salaf Al-Quran ghairu makhluk. Al-Quran bukanlah makhluk, tapi talaffuz bil Quran ketika kita mengaji Al-Quran ini yang ngaji ini makhluk atau bukan. Maka jawabannya ditinjau dari lafal kita suara kita makhluk. Tapi apa yang kita baca itu bukan makhluk. Karena kita sedang menukil firman Allah Subhanahu wa taala. Sementara firman Allah bukan makhluk. Tapi para salaf tidak mau karena lafalnya ambigu. Bisa maknanya ini, bisa maknanya itu, ya. Sehingga mereka menghindari lafal-lafal yang ambigu, dua makna, bisa makna benar, bisa makna salah, mereka tinggalkan. Taib yang ketiga, bagaimana sikap-sikap para salaf terhadap lafal al-fadhil mujmalah? Lafal mujmalah tidak ditetapkan dan juga tidak dinafikan oleh dalil. Itu namanya al-alfadz al-mujmalah. Jadi dia bukan al-alfadz syar'iyyah. Ya. Maka kaidah para salaf mereka mengatakan al-ibrah bil ma'ani la bil mabani. Yang menjadi patokan, maka semua lafal-lafal yang ambigu harus ditanya maksudnya apa. Kamu bilang misalnya Allah jism. Jism maksudnya apa? Maksudnya Allah jism. Kalau jism maksudnya zat, kita bilang Allah zat. Kalau jism maksudnya seperti makhluk, kita bilang Allah tidak berjism. Karena lafal jism sendiri tidak ada dalam syariat. Maka kita bilang, kamu maksudnya jism apa? Kalau maksudnya jism adalah zat, Allah punya sifat, kita bilang Allah berjism. Kalau gitu mujasimah, terserah mau namakan kami mujasimah, enggak ada masalah. Kalau kami maksudnya menetapkan sifat dinamakan mujasimah, biarin namakan kami dengan apa? Mujasimah. Seperti perkataan Imam Syafi'i,
ketika dituduh dia Rafidhi, dia mengatakan in kana hubbu ahlil baiti rafdan falyashhad ats-tsaqalani anni Rafidhi. Kalau memang mencintai ahlul bait adalah akidah Rafidah, maka saksikanlah jin dan manusia aku ini Rafidhi. Ya, tapi aku bukan Rafidah. Dia dituduh gara-gara cinta ahlul bait dikatakan Rafidah, saya Rafidah. Demikian Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, in kana hubbu sahabah nasban falyashhad ats-tsaqalani anni nasibi. Kalau memang cinta kepada sahabat disebut nasibi atau nawasib, saksikanlah aku adalah nasibi. Kita juga mengatakan kalau menetapkan sifat-sifat Allah datang dalam Al-Qur'an dan Sunnah dikatakan mujassimah, biarin ngomong kita apa? Mujassimah. Apa masalahnya? Kalau tidak mau minta kepada kuburan, dikatakan Wahabi, saksikanlah aku Wahabi. Ya, kira-kira begitulah. Kira-kira malu-malu. Wahabi itu apa? Wahabi tidak minta ke kuburan. Ya. Wahabi tidak pergi ke dukun. Saya Wahabi kalau begitu. Ya. Wahabi tidak beribadah dengan ibadah yang tidak dilakukan oleh sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya Wahabi kalau gitu. Ya. Wahabi tidak bermusik-musik, ya sudah saya Wahabi. Mau diapain? Biar bilang Wahabi enggak ada masalah. Ya. Kali itu definisi Wahabi adalah menjalankan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi semua lafal mujmalah maka asalnya yang jadi patokan adalah al-makna, yang menjadi fokus adalah hakikat maksud dari lafal tersebut, bukan lafalnya. Apa maksud engkau mengatakan jihad, non jihad itu maksudnya apa? Bukan pada lafalnya. Oleh karenanya asalnya Ahlus Sunnah adalah abstain, asalnya tawakuf. Kalau ada lafal yang tidak datang dalam Al-Quran dan Sunnah, asalnya mereka adalah abstain, tawakuf, sampai diperinci. Kalau diperinci maksudnya benar maka diterima, kalau maksudnya salah maka ditolak. Kemudian asalnya Ahlus Sunnah, jadi asalnya tawakuf, tidak terima kecuali sampai dijelaskan. Bagaimana Allah berjihad atau tidak? Tunggu, jihad maksudnya apa? Asalnya enggak mau pakai bahasa itu. Kalau kau bilang Allah fauqal arsy, Allah saya terima. Tapi Allah fi jihad, tunggu dulu, saya enggak mau terima. Saya pakai bahasa yang syar'i aja lah. Saya enggak ada komentar. Harus komentar dong. Ya kalau gitu jihad itu apa? Nah, dia jelaskan dulu kalau maksudnya begini ya. Lihat dulu. Kalau jihad maksudnya adalah Allah diliputi oleh tempat seperti kita manusia. Manusia kan diliputi dari 6 arah. 6 arah itu maksudnya apa? Depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri. Kita diliputi enggak? Ya kalau seperti itu maksudnya Allah tidak berjihad. Tapi kalau maksudnya Allah berjihad, Allah di luar alam. Di penghujung alam, habis alam ada Allah, Allah di luar alam dan langit dan bumi kecil dalam genggaman Allah, maka kita bilang Allah di jihad. Tergantung maksudnya mau jihad apa. Kalau jihad maksudnya di luar alam, di atas kita bilang Allah berjihad. Karena memang Allah di luar sana tidak bersatu dengan apa? Makhluknya. Namun terkadang Ahlus Sunnah terpaksa menggunakan istilah-istilah ini karena dalam rangka berdebat dengan Ahlul Bidah, karena Ahlul Bidah menggunakan istilah-istilah tersebut. Jadi intinya saya ingin sampaikan, Ahlus Sunnah asalnya menggunakan lafal-lafal syar'i. Dan mereka berusaha meninggalkan lafal-lafal yang ambigu. Kalau mereka dipojokkan dengan lafal-lafal yang ambigu, lafal-lafal mujmalah, al-alfadz al-mujmalah, yang tidak ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah dan juga tidak ditolak dalam Al-Quran dan Sunnah, maka asalnya mereka abstain. Kalau mereka terpaksa harus bersikap, maka mereka minta penjelasan. Maksudnya apa? Jika maksudnya benar sesuai Al-Quran dan Sunnah, mereka terima. Jika maksudnya tidak sesuai, mereka tolak. Jadi jangan ditetapkan, jangan ditolak. Semua lafal mujmalah jangan langsung ditetapkan, jangan langsung ditolak. Tapi tanya dulu maksudnya apa. Al-ibrah bil ma'ani la bil mabani. Yang jadi patokanlah maksud dari lafal tersebut, bukan sekedar lafalnya. Baik, kita lanjutkan. Ini sudah? Sudah belum? Untuk ujian minggu depan. Tulis. Nanti minggu depan siapa yang benar semua dapat hadiah ya. Hari ini enggak ada hadiah karena baru pemanasan. Minggu depan saya benar semua ada hadiah insyaallah ya. Minimal jazakallahu khairan ya. Sebaik-baik hadiah doa, tapi ada hadiah insyaallah. Baik, berikutnya. Al-alfadz al-musta'malah fil aqidah, lafal-lafal yang digunakan dalam akidah, dalam konteks akidah, ada beberapa model dalam konteks akidah. Ada beberapa model. Pertama, al-alfadz al-ma'thurah, yaitu lafal-lafal datang dalam dalil atau asar dari salaf, yaitu Al-Quran atau hadis. Seperti Allah
mustawin 'alal arsy, jelas. Inilah seperti dalam akidah wasitiyah, dalam akidah wasitiyah. Dalam akidah wasitiyah, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan semua yang saya tulis ada dalilnya. Dia tantang, umhilukum, ketika mengatakan sanatain, aku kasih waktu kalian 2 tahun cari dalam buku saya ada satu akidah yang tidak ada salafnya. Dia tantang Ibnu Taimiyah. Semua yang saya sampaikan ada dalilnya, ada salafnya. Ya. Ini namanya, maka ketika para ulama menulis akidah, mereka berusaha menggunakan lafal-lafal al-ma'thurah, lafal-lafal datang dalam Al-Quran maupun Sunnah atau dari perkataan para salaf lebih aman. Tapi yang kedua, al-alfaz al-munkarah, yaitu kullu lafzin khalafan nusus. Lafal-lafal yang melisih dalil, seperti contohnya, ada mereka mengatakan Allahu halin fi khalqihi. Allah menetapi makhluknya. Tentu tidak benar. Allah tidak bersatu dengan apa? Makhluknya, contohnya. Ini kita tolak karena Allah tidak bersatu dengan apa? Makhluknya. Ya. Kalau bersatu dengan makhluknya berarti Allah bergabung dengan keburukan, berarti ya macam-macam ya. Ini tidak benar. Yang benar Allah fauqas sama, Allah di atas apa? Langit, di atas arsy. Maka semua lafal-lafal yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah maka kita tolak. Misalnya Allah wal alam qadiman, Allah dan alam sama-sama qadim, tentu kita bilang enggak benar. Alam tidak azali, yang azali cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Semua lafal yang mungkar tidak sama Al-Quran dan Sunnah maka kita tolak. Yang ketiga, lafal-lafal tafsiriyah, namanya alfaz al-tafsiriyah atau al-alfaz al-mubayyinah. At-tafsiriyah atau al-mubayyinah. Ini adalah lafal ini tidak ada dalam nas tapi untuk menjelaskan lafal-lafal yang ma'thurah, untuk tujuannya menjelaskan ini. Untuk menegaskan. Untuk menegaskan jenis lafal pertama. Contoh, Allahu dalam Al-Quran Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Timbul pertanyaan, apakah Allah nempel dengan arsy, gabung dengan arsy? Maka para salaf menjelaskan, tidak. Allahu ba'inun an khalqi. Allah terpisah dari makhluknya. Jadi yang dikatakan Imam Ahmad ketika berdebat dengan Al-Jahmiyah Al-Muta'abbidah, Imam Ahmad mengatakan, dulu Allah sendirian, sepakat enggak? Kita sepakat enggak? Dulu Allah berzat atau tidak? Berzat nyata atau dalam bahayalan? Nyata. Baik. Allah punya zat. Kemudian Allah menciptakan zat makhluk. Ketika Allah menciptakan zat makhluk, ada 3 kemungkinan. Allah menciptakan zat makhluk dalam diri Allah. Kedua, Allah menciptakan zat makhluk di luar zat Allah, kemudian digabungkan lagi dalam zat Allah. Yang ketiga, Allah ciptakan zat makhluk dan Allah pisahkan antara zat makhluk dengan zat Allah. Kemungkinan pertama, ini 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama tadi apa? Allah menciptakan zat makhluk dalam zat Allah. Ini kita terima tidak? Tidak, karena berarti zat Allah tercampur dengan zat makhluk. Berarti dalam diri Allah ada iblis, ada kotoran, ada neraka, dan lain-lainnya. Pertama, kemudian tidak benar. Ini Allah ngajak logika orang Jahmiyah, Muta'abbidah yang mengatakan Allah fi kulli makan. Maka Imam Ahmad bantah. Dulu Allah sendirian enggak? Punya zat, ya. Baik, Allah ciptakan zat makhluk. 2 zat yang berbeda. 2 zat yang berbeda. Nah, berarti Allah ciptakan zat makhluk, Allah masukkan dalam zat Allah. Benar tidak benar? Kemudian yang kedua, Allah ciptakan zat makhluk di luar zat Allah, kemudian Allah masukkan dalam zat Allah. Terima atau tidak? Tidak, karena sama kembalinya seperti yang pertama. Tinggal kemungkinan ketiga Imam Ahmad. Allah ciptakan zat makhluk di luar zat Allah. Itulah yang disebut dengan Allah Maha Tinggi. Zat Allah di luar zat apa? Makhluk. Faham? Ahlul bidah, mereka tidak mau terima ini. Maka kita tanya sama mereka, Allah zatnya di luar zat makhluk atau dalam zat makhluk? Dia bilang Allah zatnya tidak di luar makhluk, tidak dalam makhluk. Itu tidak ada namanya. Paham? Kita jelas logis. Allah dulu tanya, Allah dulu zat atau cuma khayalan? Pertama tanya itu dulu. Kalau khayalan ya ngapain? Tidak ada. Allah zat ada atau tidak? Kalau ada, taib. Zat makhluk ada enggak? Ada. Dan zat makhluk itu bersatu enggak? Kalau enggak berarti berpisah kan? Berpisah. Kalau gitu saya tanya sama kamu, zat Allah di luar zat makhluk atau tidak? Mereka bilang tidak di luar, tidak di dalam. Repot. Repot. Itu namanya zat Allah dalam zihni. Khayalan, tidak nyata, tidak nyata. Ya. Akhirnya mereka mengatakan bahwasanya
Allah tidak boleh ditunjuk. Makanya mereka maksa kalau Allah ditunjuk, siapa yang bilang Allah bisa ditunjuk? Kafir. Kalau Allah di atas kan ditunjuk, kafir. Kalau Allah dilihat, tunjuk kafir. Terus Allah tidak boleh bisa ditunjuk. Kalau Allah bisa ditunjuk berarti kafir. Kenapa kalau ditunjuk kafir? Berarti Allah yatahayyas, berarti Allah macam-macam. Nanti akan kita bahas. Loh, Allah itu ada atau tidak gitu loh. Dia bilang, tidak semua yang ada bisa ditunjuk. Contohnya akal lah. Akal itu di kepalamu apa di mana? Sama, bukankah ilmu itu semua namanya sifat abstrak? Ilmu, kudrah, dia harus menempel pada yang punya, paham? Kalau cuma kudrah mana, tidak bisa ditunjuk. Ya. Karena memang tidak ada, dia berarti cuma abstrak. Dia baru ada kalau ada zatnya. Akal juga gitu, akal di kepalamu, nggak akal di luar sini nggak bisa. Ya. Mereka ingin bilang ada zat yang ada sesuatu yang ada tapi tidak bisa ditunjuk. Dia bilang apa? Akal. Enggak, akal itu memang suatu yang sama. Sehat sakit mana bisa ditunjuk? Sehat sakit bisa ditunjuk gak? Kalau kamu sehat baru bisa ditunjuk. Kamunya yang sehat, kamunya yang sakit. Kalau sehat, sakit, dingin, panas mana bisa ditunjuk? Kalau dia sudah menempel pada zat baru kita bisa tunjuk. Kalau itu semua namanya abstrak, a'rad. Subhanallah. Jadi mereka ingin mengatakan Allah tidak bisa ditunjuk. Ya. Padahal kalau mereka berkata tentang Allah mereka setelah mereka tunjuk semua yang menolak Allah di atas, mereka bilang kita serahkan kepada Allah. Nanti Allah yang putuskan. Itu tunjuk ke atas semua. Makanya mulutnya kufur, jarinya beriman. Fitrahnya tunjuk ke atas. Ya. Baik. Jadi saya ingin sampaikan bahwasanya ketika muncul Allah di atas arsy, maka mungkin timbul pertanyaan ahlul bidah. Maksudnya apa Allah gabung arsy gimana? Maka timbullah perkataan salaf, Allahu ba'inun an khalqi. Allah terpisah dari makhluknya. Maka timbul ini lafal ba'inun, ini tidak ada dalam Al-Quran maupun sunnah. Tapi datang lafal dari salaf untuk menjelaskan lafal-lafal dari Al-Quran dan sunnah untuk menegaskan bahwasanya Allah di atas arsy bukan berarti nempel, bukan berarti butuh kepada arsy. Faham? Contohnya, mereka berkata yanzilullahu bidzatihi. Ini untuk apa? Untuk menegaskan hadis Nabi, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thulutsal akhir minal lail. Ahlul bidah mengatakan gimana? Allah turun bagaimana? Berarti Allah macam mereka pikir logika mereka. Maka salah mengatakan bukan rahmatnya yang turun, bukan ampunannya yang turun. Apalagi cuma nyantol di langit dunia buat apa? Allah turun dengan zatnya gimana? Enggak ada yang tahu. Jangan samakan dengan zat kita. Akal kita enggak sampai. Akal kita enggak sampai. Tapi saya beriman. Ada seorang ahlul bidah mengatakan ana akfuru bi rabbin yanzil. Ada ahlul bidah, aku kufur kepada Allah yang turun. Maka salah seorang salah bantah, wa ana umin bi rabbin yaf'alu ma yasha. Aku beriman dengan Tuhan yang melakukan apa yang Dia mau kehendaki. Oh, Nabi bilang, oh Nabi bohong. Jadi semua yang dikatakan Nabi dibohongkan oleh mereka. Nabi bilang malaikat ke atas lapor kepada Allah, bohong. Ya enggak? Allah turun, bohong. Allah datang, bohong, ya. Semua. Malaikat Jibril ke atas lapor, bohong. Nabi berdoa menuju ke atas, bohong. Tidak ada Allah di atas, bohong. Nabi ke atas Isra Mi'raj, bohong. Kan bohong istilahnya, karena tidak ada Allah di atas. Semuanya ini bohong, berarti kalau semuanya cuma bohong. Susah begitu. Kenapa? Sudah terkena filsafat yang racun filsafat sangat kuat. Tadi saya bilang tadi, Al-Qurtubi saja, sekelas Al-Qurtubi rahimahullah, dia Asy'ari. Dia sudah mengakui saya nukil dalam Syarah Wasitiyah bahwasanya dia mengakui akidah salaf Allah di atas. Tidak ada pun satu pengingkaran dari mereka, enggak ada. Tapi dia sendiri tidak memilih akidah apa? Salaf. Saking kuatnya syubhat. Ya, saking kuatnya syubhat. Sama Allah berbicara dengan suara, datang hadis. Ini akidah Imam Ahmad, dinukul oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ini akidahnya Imam Bukhari dalam kitabnya Khul Afalil Ibad. Allah berbicara dengan suara, didengar oleh Nabi Musa. Syubhat terlalu kuat katanya. Enggak, meskipun akidah salaf enggak bisa terima. Syubhat terlalu apa? Kuat karena mereka kalau Allah bicara dengan suara berarti begini, berarti begini, berarti begini. Terlalu banyak berarti-berartinya. Terus ya Allah enggak berbicara. Terus Allah cuma memahamkan kepada Nabi Musa. Terus Nabi Musa, jadi tidak ada ngomong gitu. Enggak ada bicara. Gimana? Padahal dalam Al-Quran jelas Allah berbicara, Nabi Musa menimpali berbicara lagi. Kita sudah bantah pada pertemuan sebelumnya. Jadi mereka tolak, repot. Tapi lanjutkan. Jadi
seperti ini namanya al-alfaz at-tafsiriyah. Datang dari sebagian salaf, mereka menafsirkan lafal-lafal yang sudah jelas. Tapi yang keempat, lafal mujmalah. Ini tadi yang saya katakan contoh-contoh lafal ambigu. Tadi kaidahnya apa tadi? Asalnya apa? Abstain, ya. Tawakuf namanya abstain. Setelah abstain, kalau memang diperlukan maka harus diperinci. Kalau diperinci maksudnya apa? Baru dijelaskan. Baik, saya jelaskan secara sederhana. Seperti jihad. Apakah Allah fi jihad? Jihad itu arah. Maka kita bilang, apa maksudnya jihad? Kalau jihad maksudnya Allah diliputi oleh arah, seperti kita manusia diliputi atas, diliputi bawah, kita bilang tidak. Tapi kalau jihad maksudnya Allah di luar alam, bukan di makhluk, karena alam, ujung alam terakhir. Tidak ada, bukan alam di atasnya masih ada alam lagi. Kita harus meninggalkan tasalsul. Rentetan ini kau lihat ada alam terakhir mana? Setelahnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Faham? Seperti tadi saya katakan, Allah dulu sendiri, Allah ciptakan makhluk, zat makhluk di luar zat Allah, selesai. Zat makhluk ini alam, di luarnya zat Allah. Itulah namanya Allah Maha Tinggi. Bayangkan Allah mengatakan, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih. Di hari kiamat kelak bumi dalam genggaman Allah, langit alam semesta dilipat oleh tangan kanan Allah. Allah di luar alam, dan Allah tidak butuh dengan apa? Alam. Jangan bilang Allah diliputi alam, enggak. Alam diliputi siapa? Allah. Paham? Jadi kalau jihad maksudnya Allah tidak diarah, maksudnya Allah diliputi oleh alam, kita bilang tidak. Itu makhluk. Kalau kita alam malah diliputi oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Langit dan bumi dalam genggaman Allah, kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah di luar alam tidak butuh dengan alam semesta, tidak butuh dengan arsy. Meskipun dia di atas arsy Allah Subhanahu wa taala. Inilah namanya Allah fil uluwil mutlak. Allah di atas ketinggian yang mutlak. Itu artinya jihad. Mereka sering berdalil, Allah dulu tidak bertempat. Sama, sepakat. Terus sekarang juga Allah tidak butuh dengan tempat. Ya sama. Kita bilang Allah di atas tidak butuh dengan apa? Tempat. Mereka menyangka kalau sudah di atas arsy berarti Allah butuh sama arsy. Salah, sama. Memang sama, sepakat. Sepakat. Jika mereka jangan bilang Allah bertahayuz. Allah bertahayuz berarti Allah satu sisi. Seakan-akan Allah diliputi oleh sisi yang ini. Enggak ada. Akidah Ahlussunnah tidak demikian. Akidah Ahlussunnah tidak demikian. Tapi Allah di atas, ya. Baik. Sama kalau jism. Kita bicara jism. Allah jism atau tidak? Tunggu dulu, maksud kamu jism apa? Jism ya, kalau maksudnya zat, kita menetapkan Allah berzat. Kalau zat tersebut punya sifat-sifat, iya, zat tersebut punya sifat-sifat. Mu'tazilah bilang enggak. Kalau zat punya sifat, berarti jism, berarti syirik, enggak boleh punya sifat. Kita bilang enggak ada, itu zat khayalan seperti itu. Zat tanpa sifat itu apa? Khayalan. Cuma dalam benar. Kalau maksudnya jism adalah seperti makhluk, tangan Allah seperti tangan makhluk, kita bilang Allah bukan jism. Tapi kalau maksudnya jism, Allah punya zat spesial, zatnya Allah, kita bilang Allah berjism. Azan kah? Ya. Terus ini bagaimana? Masih panjang. Minggu depan aja. Ya, nanti ujiannya tambah banyak kalau minggu depan aja. Minggu depan ya, jangan difoto, enggak usah. Minggu depan ya. Pelan-pelan nanti antum pening ya. Baik, sampai sini saja. Kalau yang bertanya saya persilakan setelah azan, silakan.